Dan katanya juga ada informasi akan dilaporkan lagi ya Mas? Saya mendapat informasi ada seorang kepala daerah yang juga menjadi korban pemerasan. Oh tadi Kurnia cerita itu ya? Iya. Kok jadi Bukan dari Kurnia, Pak. Dari fakta itu atau informasi yang saya peroleh itu, artinya dugaan sangat keras bahwa korban-korban pemerasan ini banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini bersama dengan Pak BW. Dan kali ini kita akan kembali membicarakan terkait dengan korupsi yang terbesar. Orang melihat terbesar itu yang mana gitu, tapi nanti kita bahas. Biar lebih menarik pembincangannya, kali ini kita berbincang dengan salah satu rekan dari ICW. Special guest. Ya, special guest yang luar biasa. Mas Kurnia Ramadana. Apa kabar, Mas? Kabar Kurnia? baik, Bang Novel. Mas, ini supaya nih teman-teman nggak pindah channel, ada berita yang belum pernah keluar selama ini. Ya. Akan disampaikan Kurnia. Apalagi ada Kurnia, ada seniornya pimpinan KPK. Pimpinan KPK sebelumnya ada Pak BW. Jadi Mas Kurnia, belakangan ini kan kita bertubi-tubi mendapatkan pemberitaan, informasi dan fakta-fakta yang kita sering bicarakan ya. Terkait dengan praktek korupsi, kali ini korupsinya di KPK. Ya. Dan ini berkali-kali. Yang membuat saya sangat terkejut, selain dari sebelumnya kasus bocornya dokumen penyelidikan di Kementerian SDM, biasanya kalau bocor begitu nggak mungkin gratis. Ya. Biasanya ada suapnya biasanya. Tapi nanti kita lihat. Kali ini, pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK, bayangkan, pemerasan. Dalam level kejahatan korupsi, pemerasan itu level yang tertinggi lah gitu kurang lebih. Karena kalau sampai berani meras, pastinya, atau biasanya, atau kecenderungannya, atau paling nggak keyakinan saya lah, pasti udah sering terima suap. Pasti udah sering terima gratifikasi, atau pelanggaran lainnya. Ini yang membuat orang terkejut. Saya, karena sering memperhatikan pola-pola dan modus-modus kejahatan korupsi, sangat terkejut sekali gitu lah kurang lebih. Kalau Mas Kurnia terkejut nggak? Iya, Bang Novel. Sebenarnya kisah tentang Ketua KPK ini kan bukan kali pertama nih. Bahkan sebelum menjadi pimpinan KPK, saat menjadi Deputi Penindakan KPK, salah satu yang menjadi pelapor di KPK terkait dengan pertemuan dengan pihak berperkara saat itu adalah ICW. Oke. Kami saat itu melaporkan pertemuan dengan mantan Gubernur NTB. Kemudian tidak hanya itu saja, ada juga pertemuan atau memfasilitasi saksi saat itu mantan Wakil Ketua BPK yang menjadi dasar di tahun 2019 Firly dijatuhi sanksi berat. Ada juga bahkan diakui oleh Firly, seorang penegak hukum, Deputi Penindakan KPK bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekalipun tidak melanggar kode etik, tapi sebagai penegak hukum, menjaga independensi dan integritas, mestinya pertemuan itu dihindari. Ada juga isu menggunakan helikopter mewah, Setelah jadi pimpinan itu setelah jadi pimpinan, pemberhentian pegawai KPK, dan tadi yang Bang Novel sampaikan soal bocornya informasi, itu kan saat menjadi Deputi Penindakan, saya ingat betul Bang Novel dan kawan-kawan, lebih dari 100 pegawai mengirimkan petisi ke Pak Agus Raharjo. Salah satu poinnya adalah Firly diduga keras membocorkan sejumlah informasi penindakan. Dengan foto-foto itu ya. Sehingga berbagai upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, bahkan operasi tangkap tangan diduga sempat gagal. Jadi apakah hari ini terjadinya pertemuan dengan pihak berperkara, seandainya itu benar, ada indikasi pemerasan, apakah itu mengejutkan bagi masyarakat? Tentu tidak. Bahkan sudah diprediksi bahwa seperti inilah KPK kalau dipimpin oleh orang yang tidak berintegritas seperti Firly Bahuri. Dan saya yakin yang disampaikan Mas Kurnia tadi itu baru sebagian kecil. Mas Kurnia belum bicara adalah soal naik jet, Pak. Ada nggak sih Pak ya? Jangan-jangan nggak ada. Tapi saya yakin ada. Dan banyak lagi yang lain. Dan Jadi bukan naik helikopter aja, naik jet. Ada naik jet.
nggak satu kali maksud saya. Yang begini-begini ini bahaya gitu. Kalau kemudian ternyata nanti ada pihak yang berhasil membuktikan, karena membuktikan kan butuh ini ya, butuh effort yang besar, karena biasanya orang kalau melakukan pelanggaran atau kejahatan itu berupaya sebisa mungkin untuk nggak ketahuan atau nggak ada buktinya. Tapi kita juga dalam kesempatan ini juga menghimbau semua orang yang pernah mengetahui atau menjadi korban dari kejahatan insan di KPK yang informasinya udah banyak sekali, udah santer sekali, maka laporkan. Jangan biarkan dan lawan, karena ini kejahatan yang luar biasa. Ada pernyataan Pak Firly yang menarik tuh. Katanya sekarang ada koruptor fight back. Waduh. Sekarang pertanyaannya ini yang koruptor yang mana? Iya. Yang melakukan fight back-nya siapa? Kan kita tahu bahwa Pak Firly itu punya tim PR juga ya. Kita duga punya tim PR yang juga. Nah ini jangan-jangan ini ide tim PR-nya gitu kan. Terus gagah banget. Padahal kalau koruptor fight back disandingkan dengan seluruh informasi yang kurnia sebutkan. Terus jadi kita tanya nih, jadi yang koruptor siapa nih? Ya kan? Kalau dari situ kan semuanya tuh pembocor-pembocor tuh Mas. Dan pegawai KPK tidak ada satupun yang mendukung untuk melindungi pimpinan KPK yang katanya sedang diserang dalam koruptor fight back. Ya karena emang pegawai KPK nggak mungkin lah membela orang yang berbuat kejahatan atau pegawai KPK lebih jeli untuk melihat siapa yang koruptor dan siapa yang enggak gitu. Jadi memang kita khawatir sekali. Nah, sekarang kita ini kan sebelumnya sering mengkritisi Dewas. Saya kok nggak habis pikir ya. Sering sekali kita membicarakan masalah pelanggaran berat atau masalah bahkan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam KPK. Tapi Dewas melaporkan nggak mau. Memeriksa dan memberikan putusan yang menunjukkan kesungguh-sungguhannya tidak pernah terdengar. Terus gimana kira-kira kita ngomong sama Dewas ini pakai cara apa lagi gitu, Mas Kurnia? Ya, yang pertama Bang Novel tadi ya, saya mau ikut nimbrung soal pernyataan Firly tadi itu. Ketika saya baca berita memang cukup kaget mendengar dan membaca berita itu. Firly mengatakan ini sepertinya terkait dengan indikasi pemerasan ada koruptor fight back. Saya beranggapan Firly ini sedang berhalusinasi. Kenapa? Karena kita kan melihat ada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Mestinya pola pikir Firly itu, ini ada upaya dari penegak hukum untuk membersihkan koruptor dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa nanti seandainya terbukti, ada bukti permulaan yang cukup, penyidik yakin Firly adalah pelakunya, maka koruptor seperti Firly misalnya terbukti, itu harus keluar dari KPK. Dan hukumannya harus berat. Iya, dan itu kalau dia mengatakan itu, berarti dia mengatakan kepolisian itu adalah koruptor yang sedang berupaya menegakkan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul. Itu poin yang pertama. Termasuk Mas Kurnia juga dong berarti. Saya juga. Pak BW juga termasuk. Itu yang pertama Bang Novel. Soal Dewan Pengawas ini kan menarik ya. Karena di dalam Undang-Undang KPK, pasal 37B itu ada 2 poin penting. Tugas dari Dewan Pengawas. Satu, mengevaluasi kerja KPK. Karena mereka saya tahu ada rapat koordinasi berkala dengan pimpinan KPK. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik. Nah, poin pertama dan poin kedua ini bermasalah. Kalau kita bahas poin kedua, soal pelanggaran kode etik, kita punya banyak kisah di mana Dewan Pengawas itu hanya digunakan sebagai estetik saja di KPK. Fungsinya sama seperti Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat, tidak ada beda. Karena kan pembedanya cuma satu, memberikan izin atau tidak memberikan izin upaya paksa. Sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sama seperti penasehat KPK atau Deputi PIPM. Kemudian berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kita ingat betul kasus Lili Pintauli Siregar. Putusannya itu sudah jelas. Bahkan Dewan Pengawas tidak melanjutkan proses sidang karena Lili sudah mengundurkan diri. Padahal yang lain masih ada ya. Ketika ditanya kalau ada dugaan korupsi gratifikasi, lapor dong ke kepolisian atau lapor dong ke kejaksaan atau ke KPK. Mereka mengatakan Dewas tidak punya tugas melaporkan.
Mereka itu kan masyarakat. Seseorang yang tahu ada tindak pidana, laporkan dong. Betul. Tapi mereka tidak memilih untuk melakukan itu. Bahkan Bang Novel, ini yang harus kita antisipasi juga. Seandainya nanti Dewan Pengawas menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik berkaitan dengan indikasi pemerasan Firly atau foto yang sekarang beredar. Ada permasalahan di peraturan Dewan Pengawas KPK. Kalau untuk pegawai, Bang Novel dan Pak BW, itu Dewas bisa berhentikan. Kalau untuk pimpinan, seandainya yang bersangkutan dijatuhi sanksi berat, Dewas hanya bisa memberikan rekomendasi. Merekomendasikan pimpinan pelanggar untuk mengundurkan diri. Maka pertanyaan sederhananya, kalau seandainya Firly nanti dijatuhi sanksi berat, apakah orang-orang semacam ini ketika direkomendasikan mau mengundurkan diri? Kalau tidak mau mengundurkan diri, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Dewas? Dewas sia-sia dong. Sia-sia sebenarnya kalau penanganan untuk pimpinan KPK. Maka dari itu harusnya putusan Dewan Pengawas ketika melanggar kode etik berat untuk pimpinan KPK tidak hanya direkomendasikan kepada pimpinan, rekomendasikan kepada Presiden agar Presiden menerbitkan Kepres pemberhentian. Itu baru clear permasalahannya. Jadi even nanti misalnya salah satu pimpinan KPK kena berat misalnya, ya Dewas tidak bisa melakukan apapun. Tapi kalau pegawai KPK garang betul memberhentikan mereka. Jadi kami berkesimpulan penegakan etik di Dewan Pengawas KPK itu tumpul ke atas, tapi sangat tajam ke bawah. Ya, memang kalau bicara tadi, nanti kalau untuk merekomendasikan ke Presiden, Dewas nanti bilang lagi dong, kan kami nggak punya tugas itu. Padahal kalau bicara soal pelaporan, bisa dibaca di pasal 108 KUHP ya. Bahwa pelaporan itu ada dua. Pelaporan yang merupakan hak dan pelaporan yang merupakan kewajiban. Kalau merupakan hak, semua warga negara, semua orang bahkan yang mengetahui adanya kejahatan itu berhak melapor. Tapi ketika yang bersangkutan adalah pegawai negeri yang dalam melakukan tugasnya mengetahui ada kejahatan, wajib melapor. Dewas kan dibayar oleh negara, ditunjuk oleh Presiden, paling enggak masuk kualifikasi pegawai negeri. Ini kekacauan menurut saya. Buktinya ada di sana. Kalau masyarakat tidak bisa melaporkan karena buktinya ada di kantor Dewan Pengawas, tapi mereka menolak melaporkan itu. Ya. Ini gimana tuh Pak BW? Itu ada bisa dipakai pasal 20 tuh Mas. Salah satu kewajiban dari KPK kan adalah melaporkan apa yang dilakukannya itu kepada publik. Iya. Memang di situ disebutkan melalui DPR dan Presiden. Tapi sebenarnya kalau itu diberikan interpretasi, excessive interpretation, harusnya kepada publik bisa dong ke lembaga swadaya masyarakat yang punya fokus dan konsentrasi di isu-isu. Kan bisa itu. Dan itu tidak pernah dilakukan itu. Nah, bagian yang pertama itu. Terus bagian yang kedua yang juga menurut saya penting itu adalah dengan fungsi Dewas yang sangat artifisial ini, dalam situasi yang kritikal ini, sebenarnya Dewas justru menjadi pihak yang menyuburkan praktek-praktek koruptif di dalam lembaga KPK. Ini kan gini nih Bos, ini satu argumen yang mesti bangun gini. Kalau lembaga pemberantas korupsinya korup, diduga pimpinan seperti itu, sementara dia harus memeriksa kasus korupsi, di mana kemudian dia juga punya kepentingan terhadap kasus korupsi. Ini kan bagaimana kita bisa trust terhadap ini? Ini kan pimpinan KPK-nya bermasalah. Dia mau dilaporkan sama orang yang diduga diperas. Terus dia sekarang mau memeriksa kasus ini. Ini konflik kepentingannya gede banget, Bos. Betul. Nah, ini menarik. Saya memberikan ilustrasi gini, Mas Kurnia. Kalau ada pelaku kejahatan, contohnya narkoba, contohnya ditangani oleh penegak hukum, bisa PNN, bisa polisi, gitu ya, dan dia diperas. Berarti perbuatan memerasnya itu adalah tidak pidana korupsi. Memeras dalam tidak pidana korupsi terhadap pelaku kejahatan. Pelaku kejahatannya kasusnya narkoba, contohnya. Atau jangan narkoba deh, kasih ambil colok penganiayaan, biar agak lebih jauh ya. Kan ada perpres yang mengatakan perkara tidak pidana korupsi didahulukan. Artinya dalam perspektif itu, kalau kemudian orang yang menjadi korban pemerasan dalam tidak pidana korupsi ini yang dilakukan oleh penegak hukum melapor, seharusnya perkara korupsi didahulukan. Mengikuti perpres tadi. Saya lupa nomornya berapa. Tapi kalau kasus yang seperti ini tadi, yang kasusnya korupsi diperas oleh penegak hukum, dalam hal ini seandainya nanti ternyata betul bahwa perbuatan dilakukan oleh ketua KPK.
maka yang didahulukan yang mana? Sama-sama korupsi. Tapi kalau disampaikan Pak BW tadi, bahwa seharusnya perbuatan yang ini yang didahulukan. Karena kalau perkaranya yang didahulukan adalah perkara pokoknya, maka orang-orang atau orang ya, saya nggak tahu orangnya lebih dari satu atau satu gitu, saya nggak tahu ya. Karena katanya ada informasi lebih dari satu gitu kan. Kalau itu yang berbuat, dia bisa menggunakan kewenangannya untuk mengancam, untuk menyusahkan, untuk membungkam bahkan. Di potensi konflik of interest-nya udah ada konflik interest-nya. Nah, Mas Kurnia gimana pandangannya soal itu? Iya, Bang Novel dan Pak BW, beberapa waktu lalu itu cukup banyak jurnalis yang menanyakan soal itu. Kemudian kami sampaikan, berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian yang dilakukan oleh KPK, maka pimpinan KPK yang disinyalir terlibat pemerasan tidak boleh mengambil keputusan apapun. Betul. Inilah peran dari Dewan Pengawas. Inilah peran dari pimpinan KPK yang lain. Karena sependek pengetahuan saya, ketika hal itu terjadi, harus ada deklarasi konflik kepentingan. Seandainya saya potong sedikit. Seandainya nih, dari 5 yang terlibat 3, ambil keputusan gimana tinggal 2. Iya, itu memang menjadi permasalahan seandainya. Oh, ini yang baru berarti. Yang diduga tuh 3. Oh iya. Oh, yang pimpinan seandainya Pak. Seandainya itu bisa benar. Iya. Tapi bisa juga kurang benar. Iya. Kode-kodenya ada kode keras. Yang terlibat bukan 1, 3 ternyata. Dan katanya juga ada informasi akan dilaporkan lagi ya, Mas? Saya mendapat informasi ada seorang kepala daerah yang juga menjadi korban pemerasan. Oh, tadi Kurnia cerita itu ya? Iya. Kok jadi Bukan dari Kurnia, Pak. Pusing nih gitu deh. Jadi memang begini, dari fakta itu atau informasi yang saya peroleh itu, artinya dugaan sangat keras bahwa korban-korban pemerasan ini banyak. Tapi yang lebih menarik begini. Ketika tadi saya katakan ada pemerasan yang itu adalah level kejahatan korupsi yang tertinggi, apalagi kewenangan digunakan untuk meras, berarti kan paling nggak lainnya pasti berani lah. Kalau seperti itu, saya sangat yakin bahwa perbuatan ini sering dilakukan. Kan dia kan meras, mungkin terima gratifikasi, suap segala macam, kan bukan iseng kan, cari duit Pak, cari kekayaan. Artinya dalam penanganannya juga harus diperhatikan terkait dengan tindak pidana pencucian uangnya. Ya kan? Nah ini yang menarik ini. Saya khawatir orang luput, orang hanya perhatikan dari masalah pokoknya saja, dianggapnya 1, 2, 3 dan lain-lain. Padahal mestinya harus bisa dipahami bahwa pola-pola kejahatan begini biasanya udah sangat sering dilakukan dan itu membuat penting untuk dilakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Gimana, Mas Kurnia? Dan juga Bang Novel yang harus dilihat adalah laporan berkaitan dengan pimpinan KPK atau ketua KPK itu di kepolisian sudah menumpuk. Ini sebenarnya momen bagi kepolisian untuk menunjukkan keseriusannya. Kenapa? Karena ICW salah satu yang melaporkan dugaan gratifikasi dalam konteks penggunaan helikopter mewah. Sampai saat ini belum ada proses hukum lanjutan. Jadi kami sebenarnya melihat penanganan perkara di Polda Metro Jaya, tentu kita berharap ini digarap dengan serius. Karena sudah 2 kali konferensi pers. Dirkrimsus berbicara 1 pemeriksaan saudara SYL, kemudian yang kedua bahkan sudah percaya diri mengatakan proses sudah naik pada tingkat penyidikan. Kalau dalam KUHAP itu kan kalau penyelidikan ke penyidikan berarti kan sudah yakin nih ada tindak pidananya. Tinggal siapa pelakunya. Karena beberapa waktu lalu Pak Johanis Tanak mengatakan siapa pimpinan KPK yang dimaksud. Harus cermat, harus hati-hati. Itu makanya penting bagi kepolisian coba panggil pimpinan KPK yang mana yang dimaksud. Yang dari 3 itu masuk Tanak nggak ya kira-kira ya? Jangan-jangan lempar ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Saya mau bicara apa enggak ya? Tapi memang begini ya. Tadi tentunya kita berharap proses ini jangan hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saja. Tapi bagaimana ini bisa digunakan untuk momentum perbaikan. Dan kembali lagi, kalau kita bicara dengan lebih dinaikkan lagi eskalasinya seandainya, kita melihat bahwa
ini tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah yang punya kewajiban untuk memberantas korupsi. Soal dia pakai organ atau alat apapun, oke lah. Dalam hal ini ketika bicara KPK yang sekarang ini kondisinya sangat parah. Kalau kemarin kita ngomongin KPK-nya itu sudah terbelenggu dan dalam kondisi di ICU lah gitu. Sekarang kondisinya apa lagi kita mau ngomongin? Separah itulah situasi. Ada Mas naik lagi setelah di ICU, sakaratul maut. Sakaratul maut. Jadi sudah separah itu ya. Saya mau nambahin satu isu di sini. Saya mulai dari tesisnya Kurnia. Kalau ini tidak segera dibersihkan atau dieksekusi atau dilaksanakan, ini akan berbahaya. Nah, tingkat kebahayaannya gini. Sekarang menteri yang udah kena. Sekarang udah menteri. Emang ini sampai berhenti di menteri aja? Korbannya. Iya, korbannya yang jadi itu. Kan pemerasan bisa juga ke ketua partai yang lain. Iya. Calon presiden udah. Emang ke presiden yang sekarang enggak gitu. Ini tinggal momentumnya aja loh, Mas. Apalagi ini tahun politik nih. Bisa gila nih dia. Jadi artinya daya rusaknya ini luar biasa gitu. Jadi kalau ini segera diselesaikan, sebenarnya kita meminimalisasi potensi daya rusak yang gede banget. Betul. Jadi tidak ada pilihan bagi presiden untuk melakukan sesuatu. Apalagi sebenarnya ada yang menarik lagi nih. Kalau ini nggak segera diselesaikan, emang kita mau melorot nih IPK kita. Betul. Corruption Perception Index kita bisa hancur loh. Dan itu artinya kalau di awal kepresidenan Pak Jokowi modalnya 2014 itu 34, sekarang udah balik modal 34, ini mau tekor nih. Iya, betul. Kalau nggak ada presiden nggak ngambil itu, tekor nih bos. Ini momentum mestinya bagi Pak Presiden tentunya. Dalam 1 tahun masa sisa waktu pemerintahannya, ini mesti memperbaiki KPK. Karena fakta yang ada sekarang ini sudah sangat nyata dan terlihat di publik ya, bahwa praktek korupsi yang selama ini kita bicarakan, yang kemarin masih disangkal-sangkal, ternyata sekarang sudah semakin terlihat. Dan nggak cuma ini, di rutan pun ada korupsinya. Penyidiknya yang Robin, yang pihak-pihak lainnya nggak ditangani, dan masih banyak lain yang ada laporan PPATK 300 miliar yang dijawab sana sini seperti itu. Yang di penjaranya KPK, rutannya KPK tuh namanya bukan pemerasan lagi, Mas. Ada istilah baru yang diperkenalkan oleh Global Corruption Watch. Global Corruption apa gitu ya? Ada satu. Itu disebutnya dengan extortion, Mas. Yang di KPK itu. Jadi itu udah gabungan pemerasannya itu berkaitan juga dengan seks. Tadi yang ingin saya katakan gini Pak B, terkait dengan tadi. Lalu apa yang bisa dilakukan Presiden kalau mau membenahi KPK ini? Mungkin Mas Kurnia dan Pak B ada usulan nggak kira-kira? Bang Novel, di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 itu yang menjadi pengikat bahwa kondisi KPK hari ini harus dialamatkan kepada Presiden untuk membenahi. Dari mana logiknya? Pasal 3 Undang-Undang KPK. Secara administratif, KPK di bawah eksekutif. Maka dari itu, untuk memperbaiki citra KPK hari ini, harus dikembalikan kepada Presiden. Dan Presiden harus siap melakukan sesuatu. Karena yang mengubah pasal 3 Undang-Undang KPK itu salah satunya adalah pemerintah. Jadi mestinya dia bisa mengantisipasi. Apa yang bisa dilakukan oleh Presiden dalam konteks dalam waktu dekat ini? Kalau merevisi Undang-Undang KPK, saya yakin itu sulit dilakukan. Atau tidak akan dilakukan karena ini mendekati pemilu. Tentu masyarakat berharap itu bisa dilakukan, tapi kontekstual sepertinya tidak bisa. Poin selanjutnya adalah berkaitan dengan, saya minta maaf harus perkecil lagi isu tadi soal Firly sekarang. Dengan menerbitkan Kepres pemberhentian atas dasar tidak berintegritas, itu bisa dilakukan oleh Presiden. Karena di dalam Undang-Undang KPK syarat pemberhentian pimpinan KPK itu tidak ada, harus ada putusan Dewan Pengawas. Itu yang penting. Karena kalau tidak berintegritas, tentu integritas itu tolak ukurnya ada banyak. Dan Presiden, kalau kita lihat sekilas, itu adalah kewenangan subjektif dari Presiden. Atas dasar pergolakan yang ada di KPK, citra buruk KPK hari ini, bisa Presiden melakukan itu. Ada satu syaratnya yang bisa dipakai. Kriteria pimpinan KPK itu salah satunya tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, ini untuk perbuatan tercela. Jadi integritinya dikaitkan dengan perbuatan tercela. Tapi gini Pak, tadi yang saya bilang
Kita melihat KPK sekarang kan lembaga eksekutif. Ya. Ketika bicara independen, iya mungkin dalam penanganannya harus independen dalam bekerjanya, tapi dalam strukturnya dia lembaga eksekutif. Dan kondisi begini kita lihat bahwa Dewas nggak bisa diharapin, nggak perlu kita omongin lagi lah. Kasihan juga kita mau bicarakan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa diharapkan. Dan fakta atau informasi-informasi, fakta-fakta dan banyak hal lagi bukti-bukti yang banyak beredar soal adanya dugaan insan KPK lainnya yang berbuat korupsi itu belum terungkap dengan baik lah. Insan atau pimpinan sih Mas? Insan kan pimpinan, pegawai, struktural, semuanya, Pak. Saya melihatnya begini, perlu nggak kira-kira dibentuk tim independen untuk memeriksa lebih dalam? Karena kalau hanya membiarkan penegak hukum yang melakukan, saya khawatir kalau kaidahnya digunakan hanya kepada hukum pidana, kadangkala ada perbuatan yang nyata, tapi kualifikasi standar pembuktiannya belum nyampe. Jadi penegak hukum nggak bisa jangkau. Tapi gimana tuh pandangannya soal itu? Kita bagi 3 aja, Mas. Urusan tindak pidananya perkuat dan dorong apa yang sudah dilakukan oleh Polda. Terus ada problem sistemik dan terstrukturnya, kemudian itu bisa melibatkan public prominent person untuk duduk dalam tim independen itu. Karena ini kan yang diruat itu kan bukan hanya isu tindak pidananya kan, semua sistem yang berkaitan dengan itu. Termasuk misalnya meruat. Kalau memang tadi Mas Novel udah nggak setuju Dewas, ya udah nggak ada Dewas, kita ganti Dewan Penasehat gitu. Dan public prominent person jadi Dewan Penasehat di situ misalnya kan. Itu bagian yang kedua. Terus yang ketiga ini kan, ini kalau dibiarkan terus menerus, daya rusaknya tinggi, Mas. Betul. Di situasi politik tahun politik kayak begini, di mana kemudian dia bisa menjadi alat dari kekuatan politik tertentu, ini kalau kemudian nggak diberesin. akan menjadi virus yang luar biasa dahsyatnya. Makanya Mas Novel kan tadi bilang big corruption. Kalau saya tambahin big giant corruption. Jadi gede banget gitu loh. Dan ketika level ketua KPK saja kemudian diyakini melakukan kejahatan tidak pidana korupsinya separah itu. Terus kita mau berharap sama siapa gitu? Ini yang menjadi masalah. Makanya ketika tadi disampaikan bahwa ini perlu segera ditangani. Ini kalaupun betul perbuatan itu, maka sanksinya harus yang terberat kepada yang bersangkutan. Dan yang paling penting jangan sampai kemudian orang-orang yang terlibat dalam perkara ini menggunakan kewenangannya untuk membungkam orang-orang yang sedang melapor atau sedang menjelaskan fakta-fakta terkait dengan pemerasan itu untuk menakut-nakuti atau membuat itu perkara yang jadi nggak berjalan. Tapi appeal-nya Mas Novel tuh keren tuh. Jika ada orang-orang lain yang korban pemerasan, betul dari insan KPK, apapun dia, apalagi pimpinannya, itu kayaknya harus didorong tuh. Kalau usul saya sih konkretnya, udah pergi ke ICW. Kalau enggak ya kita ngomongin di podcast ini kan gitu. Dan kita berharap ini jadi momentum ya. Momentum untuk membuat orang-orang yang menjadi korban pemerasan dari penegak hukum siapapun speak up. Semoga langkah yang dilakukan oleh beberapa orang, Mbak, untuk meminta perlindungan dari LPSK itu bisa dikelola dengan baik juga untuk bisa menjadi contoh bahwa pola-pola ini bisa dilakukan. Kayaknya lu mesti pergi ke LPSK deh. Jadi buka satu komite atau pos gitu kan, PO Box untuk itu, terima itu. Yang pernah merasa diperas oleh pimpinan KPK atau insan KPK lain. Itu. Gimana pandangannya Mas Kurnia itu? Termasuk juga peran LPSK dalam hal ini untuk bisa melindungi. Karena tadi saya katakan, biasanya korban-korban pemerasan dari penegak hukum ini situasinya rumit sekali dan mudah atau rentan sekali untuk ditekan, dibungkam, bahkan dibalas lah oleh pelaku pemerasannya. Ya, itu penting Bang Novel, karena satu sisi kita tidak bisa melihat hanya ini sekedar jabatan sebagai pimpinan KPK atau jabatan ketua KPK. Kita harus lihat background institusinya terdahulu, pangkatnya apa. Kalau kita kaitkan dengan pengusutan yang sekarang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya itu bintangnya bintang 2. Terduga pelaku Komisaris Jenderal
polisi purnawirawan bintang 3. Maka dari itu harus ada bintang yang lebih tinggi dalam hal ini Kapolri untuk memberikan atensi khusus, memberikan jaminan, garansi bahwa proses penegakan hukum di Polda Metro Jaya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Karena kita tahu pimpinan yang KPK dimaksud ini punya kelompok juga. Jaringan politik maksudmu? Dia punya jaringan, entah itu politik atau di institusinya, yang bukan tidak mungkin mempengaruhi proses penegakan hukum ini. Bahkan kalau ditarik lebih tinggi, karena tadi kaitan Presiden adalah atasan administratif KPK dan atasan Kapolri, atasan Jaksa Agung, Presiden harus memberikan garansi. Jadi jangan sedikit-sedikit ini proses penegakan hukum saya tidak ikut campur, bukan dalam konteks itu. Dia tidak campur dalam penanganan kasusnya, tapi dia high politiknya dia harus ini dong. Betul. Kita tidak mungkin maksud kita itu Presiden mengkondisikan kapan pemanggilan saksi-saksi siapa saja, kan bukan itu. Tapi memberikan garansi secara politik bahwa ini benar-benar bisa ditangani secara serius. Kalau Presiden Jokowi tahu yang namanya rebound, ini kalau mau rebound. Bicara rebound, ini saya kira penting untuk menjadi pesan terakhir ya, bahwa semoga ini semua bisa dipahami momentumnya sekarang. Ini akan menjadi momentum untuk orang kemudian melihat apakah korban-korban pemerasan korupsi itu berani speak up, apa tidak. Kita lihat dari bagaimana negara atau pemerintah menyikapi proses ini dan menjadikan contoh untuk ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.